Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amalia Nadina dengan NIM 23101162200023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang linguistik. Pembahasannya ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dihasilkan oleh alat ucap manusia, membentuk pola, dan menunjukkan sistem tertentu. Menurut satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Lalu ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti dan kelas kata. Kajian morfologi berfokus pada pembentukan dan perubahan kata. Dalam morfologi terdapat satuan kecil yaitu morfem dan satuan besar yaitu kata. Morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu morfem bebas dan morfem terikat, morfem utuh dan morfem terbagi, terakhir morfem segmental dan suprasegmental. Kata mempunyai urutan dan susunan fonem yang tetap dan sama antara satu sama lainnya, serta tidak dapat diselipi atau disela oleh fonem lain. Kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempatnya dapat diisi atau digantikan oleh kata lain atau terpisah dari lainnya. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah pembangunan kata menjadi suatu gramatikal yang lebih besar, yaitu disebut frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan linguistik yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih, yang tidak mempunyai ciri-ciri klausa atau tidak melampaui batas subjek dan predikat. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Yang terakhir ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih kata yang membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang utuh dan bermakna. Selanjutnya ada wacana. Wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal yang disajikan secara teratur, sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Wacana dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama, unsur internal. Kata dan kalimat termasuk dalam kategori unsur internal wacana. Yang kedua, unsur eksternal. Wacana dapat dibagi menjadi implikatur, presuposisi, referensi, inreferensi, dan konteks. Selanjutnya ada semantik. Semantik menelaah lambang-lambang dan tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dan yang lainnya, dan pengaruh makna. Jenis makna dalam semantik ada makna gramatikal, leksikal, kontekstual, referensial, non-referensial, konotatif, denotatif, konseptual, asosiatif, istilah, idiom, dan peribahasa. Yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks sosial,
dan situasional pragmatik. Ini melibatkan studi terhadap aspek-aspek seperti tujuan berkomunikasi implikatur dan bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi bahasa.